Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Pagi. Jadi kita hari ini bakalan ngerjain tugas Bapak, tugas kelima. Dan itu kita bakalan langsung saja untuk share materi yang bakal kita pakai. Mungkin Novia bisa munculkan materinya. Nah, jadi kita bakalan pakai materi ini. Dan ini udah dijelasin Bapak sama minggu kemarin di kelas. Jadi ini memang sangat membantu. Oke, lanjut saja. Kita bakal bahas per nomor yang sudah kita bagiin. Langsung ke Nopri. Silakan. Novia bisa ini tampil ke soalnya dulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu soalnya adalah pertimbangkan kentang panggang panas di atas piring. Suhu kentang diamati turun 4 derajat Celcius selama menit pertama. Akankah suhu turun selama menit kedua kurang dari sama dengan atau lebih dari 4 derajat Celcius? Mengapa? Diskusikan konsep B dalam metode LOM dan bagaimana kontribusinya terhadap penurunan suhu dan dalam grafik. Nah, untuk itu ya, jawabannya itu penurunan suhu kentang selama menit kedua akan kurang dari 4 derajat Celcius karena suhu tubuh mendekati suhu media di sekitarnya. Dan demikian, suhu tubuh akan berubah dengan cepat di awal, tetapi akan berubah perlahan di kemudian hari. Itu untuk penjelasan nomor 1. Kemudian, Novia bisa tampilkan soal nomor 5. Nah, di sini ada nomor 5 itu istilah tabel bilangan Bessel tipe J seperti diterangkan di kelas minggu kemarin ya. Oke, di sini kan ada nilai X, jadi di sini kita masukkan dulu dari angka 0. Kemudian untuk yang di bawahnya itu, di sini di bawahnya kita buat sama dengan, kita klik nilai X ini, kemudian ditambah 0,1. Kita enter langsung. Nah, langsung tarik aja. Ya. Udah muncul. Itu munculkan nilainya. Kemudian yang untuk J, O, X itu sama dengan, ini sama seperti minggu kemarin, Bessel, pakai Bessel. Tapi bedanya itu kalau kemarin tuh tipenya Bessel K dan Bessel I. Sekarang Bessel J. Kita tulis dulu Bessel. Nah, di sini kan ada Bessel K, Bessel I, dan Bessel J. Kita klik Bessel J. Nilai X-nya, kita klik di nilai X-nya 0. Kemudian periodenya, karena periodenya ini 0, maka diklik 0. Untuk selanjutnya itu tinggal ditarik. Kemudian, udah munculkan nilainya. Ini yang di sampingnya juga sama dengan kita klik Bessel mungkin J. layarnya agak ditengahin, jangan di pinggir. Oh iya, maaf ya. Ini kan udah ada tadi kan bekasnya tadi yang tadi Bessel J, langsung klik OK aja. Terus klik ke ini, ke nilai X. Untuk periodenya karena ini periode 1, maka
diklik angka 1 ya, bukan lagi 0, beda dari yang sebelah. Tinggal oke. Selanjutnya langsung tarik kayak yang sebelum-sebelumnya. Dah, hasilnya seperti ini ya. Udah, selanjutnya penjelasan. Soalnya adalah seseorang ditemukan tewas pada jam 5 sore di ruangan bersuhu 25 derajat Celcius. Suhu mayat pada saat ditemukan adalah 25 derajat Celcius dan koefisien perpindahan panas diperkirakan 8 W per meter kuadrat kali K dengan memodelkan mayat tersebut sebagai silinder berdiameter 30 cm, panjangnya 1,70 meter dan menggunakan analisis sistem pusat sebagai perkiraan kasar perkiraan waktu kematian orang tersebut. Solusinya, jenazah ditemukan dalam keadaan masih hangat waktu kematian diperkirakan. Asumsi 1, tubuh dapat dimodelkan sebagai silinder sepanjang 1,70 meter dan diameternya 30 cm. Sifat termal tubuh dan koefisien perpindahan panas konstan. Efek radiasi dapat diabaikan. Orang itu sehat bila meninggal dengan suhu badan 30 derajat Celcius. Propertinya tubuh manusia rata-rata adalah 72% massa air dan dengan demikian kita dapat mengasumsikan tubuh memiliki sifat-sifat air pada suhu rata-rata. Suhu rata-ratanya yaitu 37 ditambah 25 dibagi 2 sama dengan 31 derajat Celcius. Kemudian nilai K-nya adalah 0,617 W per M dikali K. Nilai Rho sama dengan 996 kg per meter kubik dan CP-nya adalah 4178 Joule kilo per kali K. Untuk penyelesaiannya yaitu LC sama dengan P per AS sama dengan V R kuadrat dikali L per 2 Pi R dikali L ditambah 2 V R kuadrat sama dengan Pi dikali 0,15 meter kuadrat 1 ditambah M dibagi 2 Pi dikali 0,15 meter dikali 1,7 meter ditambah 2 Pi dikali 0,15 meter kuadrat sama dengan 0,689 meter. Kemudian mencari nilai BI sama dengan H dikali LC dibagi K sama dengan 8 W per M kuadrat dikali K dikali dengan 0,0689 meter per dibagi 0,617 W per M dikali L sama dengan 0,89 yang artinya lebih besar dari 0,1 yakni bukan menggunakan sistem LAM. Kemudian mencari nilai B yaitu H dikali AS dibagi bukan P ya, itu bukan K. Rho CP dikali P sama dengan H dibagi Rho CP LC
sama dengan 8WM² dibagi 996 kg per meter kubik dikali 4178 Joule per kilo dikali K dikali 0,06689 meter sama dengan 2,79 dikali 10 pangkat 5 S pangkat minus 1. Kemudian T min theta hingga TI dikurang theta hingga sama dengan E min BT. Maaf kameranya goyang-goyang. Kemudian yaitu langsung aja nilai T ini sama dengan 25, nilai theta hingganya 20, nilai TI-nya 37 dikurang nilainya theta hingganya 20. Jadi masukkan nilai E sama dengan E pangkat minus 279 dikali 10 pangkat minus 5 S pangkat minus 1 dikali T. Untuk nilai T-nya 43,860 S sama dengan 12,2H. Oleh karena itu, sebuah perkiraan kasar orang meninggal sekitar 12 jam sebelum mayat ditemukan, dan dengan demikian waktu kematian jam 5 pagi. Sekian. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan beberapa soal yang saya akan kerjakan di Zoom ini. Mungkin Novia bisa di screen soal-soalnya. Dari soal nomor 2 dulu. Oke, nomor 2 aku bacain soalnya. Pertimbangkan setrika listrik 100 watt, 1000 watt yang pelat dasarnya tebal 0,5 cm terbuat dari paduan aluminium 2024 min 6 T6, Ru-nya 2770 kg per meter kubik, CP-nya 875 Joule per kg, dan kali K, alpanya 7,3 kali 10 min 5 meter kuadrat per S. Plat alas memiliki luas permukaan 0,03 meter kuadrat. Awalnya setrika berada dalam kesetimbangan termal dengan udara sekitar pada suhu 22 Celcius, mengambil koefisien perpindahan panas di permukaan pelat dasar menjadi 12 W per M kuadrat kali K, dan mengasumsikan 85% dari panas yang dihasilkan dalam kabel resistasi ditransfer ke pelat. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu pelat 140 Celcius. Apakah realistis untuk mengasumsikan suhu pelat selalu seragam? Petunjuk diskusinya, buktikan dengan rumus perhitungan. Baiklah, saya akan membuktikannya dan mengikuti petunjuknya. Oke, untuk nomor 2, karena saya sudah menyebutkan diketahuinya, jadi kita langsung saja mencari nilai massa. Untuk mencari nilai massa dari nomor 2, itu M sama dengan Rho kali V sama dengan kali A sama dengan 2770 kilogram per M kuadrat 0,005 M 0,03 meter kuadrat sama dengan 0,4 Aku off dulu, cam dulu ya. kg. Oke.
Jadi, mencari laju perpindahan panas ke pelat dasar besi dengan memperhitungkan 50% panas yang dihasilkan, maka Q N 0,85 dikali 1000 watt sama dengan 850 watt. Terus mencari laju rata-rata kehilangan panas. Itu IOSS sama dengan HA T dikurang T tak hingga. Sama dengan 12 W per M kuadrat 0,03 M 140 ditambah 22 per 2 min 22 C Celsius. Oh, ini ada C. Sama dengan 12 0,03 81 min 22 sama dengan 12 0,03 59 sama dengan 21,24 watt. Terus mencari keseimbangan energi pelat. Itu ada E in min E out sama dengan ta E plat. Maka QIN ta plat dikurang Q out plat dengan E plat. Maaf, kameranya bergeser. Maka QIN delta plat dikurang Q out T sama dengan MCP T plat. T sama dengan MCP plat per QIN delta T. Salah, nggak pakai ini. QIN plus Q out. Masukin angkanya. Itu ada 0,4155 kg, 875 joule per kg kali K, terus 140 dikurang 22 Celsius per 1850 dikurang 21,24 kurung. Maaf, itu maksudnya bukan 1 tapi kurung. Joule per S. Langsung saja sama dengan 4.2900,375 per 828,76 S-1 sama dengan 51,76 sama dengan 52 S. Panjangkan soal. Bentar ya guys. Terus untuk menentukan apakah realitas suhu pelat seragam diperlukan menghitung bilangan BI. Maka
LC-nya sama dengan V per AS sama dengan LA per AS sama dengan L sama dengan 0,005 M. BI sama dengan HLC per K. Nah, sebelum K-nya ini, kita, karena K-nya tidak ketahui, maka kita akan cari K dulu. Untuk K sama dengan PCP sama dengan 7,3 kali 10 min 5 2770875 sama dengan 176,93 W per M kali K sama dengan 177 W per M K. Maka masukin nilainya 12 W per M K 0,005 M per 177 W per M K sama dengan, tulisan aku kelihatan kan? 0,06 per 177 sama dengan 0,00034. Dek, suara dek. Nah, ini termasuk sistem LAM. Jadi realisis apa sih? Penyusukan suhu pelat selalu seragam karena BI lebih kecil 0,1. Nah, itu untuk nomor 2. Terus selanjutnya itu nomor 3. Mungkin Novia bisa di screen. Nomor 3 Novia bisa di screen. Oke. Untuk nomor 3, saya bacakan. Suatu pelat logam K sama dengan 108 W per M K, Ru-nya sama dengan 2.800 kg per M dan CP sama dengan 880 Joule per K, Kg, K. Dengan ketebalan 1 cm dipanaskan dalam oven selama 2 menit. Udara dalam oven dijaga pada suhu 800 Celcius dengan koefisien perpindahan panas konveksi 200 W per meter kuadrat K. Jika suhu awal pelat 20 Celcius, tentukan suhu pelat saat dikeluarkan dalam oven. Asumsikan pindah panas hanya melalui konveksi saja. Petunjuknya periksa apakah metode LAM dapat digunakan. Gunakan rumus metode LAM untuk bidang datar dan hitung T dengan catatan X sama dengan LC. Maka untuk nomor 3 kita langsung saja mencari nilai LC bidang datar. Nomor 3 LC sama dengan V per A sama dengan LA per 2A sama dengan 0,01 M per 2 sama dengan 0,005 M. Terus mencari nilai BI. BI sama dengan HLC per K sama dengan 200 per M, W per M kuadrat K, maaf tulisannya 0,005 M per 180 W per M K.
sama dengan 1/180 sama dengan 0,0056 lebih kecil 0,1. Ini menggunakan sistem LAM. Terus mencari tahu T-nya. Maka T sama dengan Ru CPV per HAS sama dengan Ru CP LCA per miring HAS. Nah, yang kita pakai itu Ru CPLC per H. Maka masukkan nilainya 2.800, 0,005 per 200 sama dengan 61,65. Terus mencari suhu pelat. Nah, maka TF sama dengan T tak hingga plus TI kurang T tak hingga E-1 per T. Maka masukkan nilainya sama dengan 800 plus 20 dikurang 800 maaf itu maksudnya I 120 per 61,6 sama dengan 800 dikurang 780 min 1,948051948 sama dengan 800 min 780 0,142551499 sama dengan 800 dikurang 111,1901692 sama dengan 688,81 Celcius. Itu nomor 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 6. Baiklah, di sini ada sebutir bakso dengan diameter 3 cm ingin dipanaskan dengan merebusnya dalam air panas pada suhu 90 Celcius, suhu awal bakso 30 Celcius. Setelah direndam dalam air panas selama 2 menit, berapa suhu titik dingin bakso tersebut? Jika Ru-nya PA 1000 kg per meter volume, CP sama dengan 4000 Joule per kg, koefisien konduksivitas K sama dengan 10 W per MK, dan koefisien konveksi H sama dengan 40 W per M kuadrat K. Berapa suhu bakso tersebut setelah dipanaskan dan selama 2 menit? Petunjuk ini contoh soal di kelas. Sekarang kerjakan dan tunjukkan apakah kalian mengerti. LC sama dengan periksa apakah modern LAM dapat digunakan dengan menghitung BI dan periksa apakah BI lebih kecil 0,1 masukkan ke rumus dengan T sama dengan 2 menit. Baiklah, saya akan masukkan itu semua. Maka langsung saja untuk nomor 6, mencari nilai LC. Maka LC sama dengan T per 3 dengan P per 6, sama dengan 0,03 per 6 sama dengan
meter. Terus mencari nilai BI. BI sama dengan HLC per K sama dengan 40W per M kuadrat K 0,005 M per 10W per MK sama dengan 0,2 per 10 sama dengan 0,02 lebih kecil 0,1. Ini termasuk sistem LAM. Terus menghitung B-nya. Maka B sama dengan HAS per RUVCP. Karena V per AS sama dengan P per 6, maaf maksudnya D. Jadi sama D per 6 untuk untuk bakso sehingga baksonya maksudnya bola H6 Ru DCP sama dengan 40 6 1000 0,03 4000 sama dengan 240 per 120,000 sama dengan 0,002 sekon. Maka terakhir kita mencari nilai T selama 2 menit. Maka T tak hingga per TI min T tak hingga sama dengan E min BT T min T tak hingga sama dengan E min BT T 1 TI sama min T tak hingga. Maka T dengan E min BT T tak hingga plus T tak hingga T2 kita masukkan T-nya itu 2 jadi sama dengan E min 0,002 tadi B-nya terus 120 kali 30 kurang 90 plus 90. Maka T2 sama dengan min 47,19767 T90. T2 sama dengan 42,80 Celsius. Oke. Nah, inilah penjelasan dari saya. Selanjutnya, Aku dulu aja. Nah, bentar. Lihat kuat, Nopi, lihat soal nomor 4, Nop. Ini nomor 4 ya. Kan yang diketahui itu K-nya sama dengan 21 W per M kali K. Terus Rho-nya sama dengan 8.000 kilogram per meter kubik. Terus CP-nya sama dengan 570 Joule per kilogram kali K. Terus tebalnya
sama dengan 5 mili sama dengan 0,005 meter. Hanya sama dengan 80 W per meter kuadrat kali K. Terus T1-nya sama dengan 20 derajat Celcius. T2-nya sama dengan 900 derajat Celcius. V-nya sama dengan 0,01 meter per second. Panjang tungkunya tuh 3 meter. 3 meter. Nah, yang ditanya, tentukan suhu strip saat keluar dari tungku. Jawabannya itu kita cari LC-nya dulu. Rumus LC kan V per A. V per A itu sama juga LA per 2A. Hanya coret jadi L bagi 2. L itu pakai tebal. Tebalnya tadi itu 0,005 meter per 2 dibagi 2 kan. Hasilnya 0,0025 meter. Terus selanjutnya kita cari BI. Nah, BI. Rumus BI kan H kali LC per K. Nah, H-nya tadi 80 W per meter dikali K. Nah, terus dikali tadi LC-nya udah dapat 0,0025 meter dibagi karena tadi dapatnya 21 W per K. Terus hasilnya sama dengan 0,2 bagi 21 sama dengan 0,0095. 0,0095 ini kurang dari 0,1. Ya, dia termasuk sistem Stone. Nah, terus kemudian kita cari nilai taunya. Sebentar ya. Nah, kita cari nilai taunya. Nilai taunya sama kan rumusnya rho kali CP kali V per H kali A. Yes. Sama dengan rho kali CP dikali LC kali A per H kali AS. Nah, dicoret A-nya. Ini sama. Dengan rho CP kali LC per H. Rho-nya 8.000. Terus dikali CP-nya itu 570. Terus dikali LC-nya 0,0025. Hasilnya 0,0025. Coba dibagi 80. Kelihatan? Ini 80.
Terus hasil dari 8.000 dikali 570 dikali 0,0025 itu 11,400 dibagi 80 sama dengan 142,5 tahun. Terus kemudian kita cari T-nya. T. Nah, sama dengan D per V. Tadi tungkunya itu 3 dibagi V-nya tadi 0,01 meter per second sama dengan 300 second, 300 detik. Dan rumus apa? Kan waktu itu detik kan makanya. Sebentar. Selanjutnya kita cari dengan pertanyaan tadi berapa seluruhnya saya keluar dari tungku ini T. Nah, ini rumusnya kan T hingga plus T1 min T3 dikali E pangkat min 1 min T per tau. Nah, itu T-nya 900 ditambah 20 dikurang 900 dikali E min 300 per 142,5. Hasilnya 900 ditambah min 880 dikali E min 2,10526,31579. 900 min 880 dikali T-nya tadi itu hasilnya tuh 0,12,1813,14. Hasilnya 900 dikurang 107,195,980,32. Hasilnya itu 792,80 derajat Celcius. Oke. Terus kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 diketahuinya K-nya sama dengan 35. Terus rho-nya sama dengan 8.500. Terus CP-nya 320 Joule per kg kali K. Terus H-nya 210 kali K. Terus D-nya sama dengan 2 mm atau 0,02 meter. Nah, LC-nya berapa? Kita cari LC dulu. LC sama dengan R per 3. Atau kalau kali 2 berarti D per 6. Sama dengan 0,002 dibagi 6. Sama dengan 0,0003. Terus DI-nya sama dengan
H kali LC dibagi K sama dengan 210 kali 0,0003 sama 0,8 dari 1 kurang dari 0,1, jadi itu termasuk sistem stang. Terus B-nya, kita cari B-nya. B sama dengan H dikali 6 per rho kali D kali CP. Sama dengan 210 dikali 6 per 8500 dikali 0,002 dikali 320 sama dengan 1260 dibagi 5440 sama dengan 0,231. Nah, terus kita cari itu nilai T-nya sama dengan T min T ini per TI min T rendah sama dengan 0,01. Terus jadinya T min T rendah per T1 min T rendah sama dengan T pangkat min BT. Kita masukin nilainya tadi kan 0,1 berarti sama dengan T min BT 0,01 sama dengan T pangkat min 0,231 dikali T. Nah, kan dari 0,01 sama dengan T dikali 0,231 T. Terus min 4000 minus 5 sama dengan 0,231 T. Hilang 0,231 T. T sama dengan 4.605 dikurang 0,231 sama dengan 19,935 second. Itu waktu yang dibutuhkan atau dibulatkan menjadi 20 second. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Wawan. Selanjutnya berikutnya saya menjelaskan nomor 9 yang pertanyaannya sebatang pempek lenjer dengan diameter 4 cm direbus dengan air pada suhu 95 derajat Celcius. Suhu awal pempek lenjer adalah 30 derajat Celcius jika Rho sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, CP 4000 Joule per kilogram Kelvin, koefisien konduktivitas gas 10 watt per meter Kelvin dan koefisien konveksi sama dengan 40 watt per meter kuadrat.
Kelvin. Hitung berapa lama petunjuk yang diperlukan untuk suhu meningkat 35 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu awal. Petunjuk ini kemarin ini udah dijelaskan Bapak di kelas. Saya akan menjelaskan nomor 9 terlebih dahulu. Jadi untuk yang diketahui pempek lenjernya berbentuk silinder dengan D sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter. D infinite-nya sama dengan 95 derajat Celcius. T-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Untuk rho-nya 1000 kg per meter per 3. CP-nya sama dengan 4000 joule per kilogram Kelvin. Untuk K-nya sama dengan 10 watt per meter Kelvin. A sama dengan 40 watt per meter kuadrat Kelvin. Untuk T sama dengan peningkatan 35 derajat Celcius. Karena itu T sama dengan. Nah, untuk menjawab ini, maka yang pertama kita mencari nilai RC-nya. RC sama dengan R per 2 atau D per 4 sama dengan 0,04 per 4 sama dengan 0,01 meter. Berikutnya kita mencari nilai BI sama dengan A LC per K. 40 dikali 0,01 per 10 sama dengan 0,04. Dari sini diketahui BI lebih kecil daripada atau lebih kecil atau sama dengan 0, maksud saya BI didapat lebih kecil daripada 0,1. Maka kita dapat menggunakan sistem lampu. Cara berikutnya yaitu kita mencari nilai B. B sama dengan A per rho CP LC sama dengan 40 per 1000 dikali 4000 dikali 0,01. 40 per 10.000 sama dengan 0,001. Nah, hal yang berikutnya dimasukkan ke persamaan berikut. T, C kecil dikurang T infinitif per TI dikurang T infinitif. T pangkat minus PT. Untuk mencari nilai T-nya, kita memasukkan nilai yang diketahui ke persamaannya. T kecilnya itu 35 dikurang untuk T infinite-nya 95. T-nya diketahui tadi 30 dikurang T infinite-nya 95 karena T pangkat 0,001. Nah, ini
minus 60 per 65. Dengan I pangkat minus 0,01 T. Setelah itu didapatkan hasil 0,923076 923 sama dengan E pangkat minus 0,001 T. Ini kita buat sebagai X dan ini sama dengan E pangkat T. Rumus E pangkat T sama dengan X, maka sama dengan ln X sama dengan T. Maka perhitungannya menjadi ln 0,923076923 sama dengan minus 0,001 T minus 0,08004277 dengan minus 0,001 T. Maka T sama dengan minus 0,08004277 per 0 minus 0,001 T sama dengan 80,04270776 atau bisa digenapkan atau dibulatkan menjadi 80. Berikutnya untuk nomor 14. Suhu aliran gas harus diukur termokopel yang sambungannya dapat diperkirakan sebagai bola berdiameter 1,2 mm. Sifat sambungan adalah K sama dengan 35 Watt per meter Kelvin. Rho sama dengan 8.500 kg per meter kuadrat pangkat 3. Dan Cp sama 320 Joule per kilogram Kelvin. Dan koefisien perpindahan panas antar sambungan gas adalah H sama dengan 90 Watt per meter kuadrat K. Tentukan berapa lama termokopel membaca 99% perbedaan suhu awal. Petunjuk ada pada contoh soal yang diberikan Bapak. Untuk nomor 14, diketahui ini berbentuk bola dengan diameter 1,2 mm atau sama dengan 0,0012 meter dengan K 35 Watt per meter K. Cp-nya 320 Joule per kilogram dengan 90 Watt per meter kuadrat K. Yang ditanya itu 90% perbedaan suhu awal. Maka untuk mencari ini, yang pertama itu kita mencari nilai LC. R pangkat 3 atau D pangkat 6 sama dengan 0,0012 per 6 sama dengan 0,0002 meter. Berikutnya nilai BI sama dengan ALC per K sama dengan 90 dikali 0,002 per 35. Hasilnya yaitu 0,0005142857.
dari nilai BI yang didapat diketahui nilai BI lebih kecil daripada 0,1, maka dapat menggunakan sistem LAM. Nah, berikutnya dicari nilai B sama dengan A S per rho CP P sama dengan A rho CP C sama dengan 90 per 8.500 dikali 320 dikali 0,0002. B sama dengan 90 per 544 sama dengan 0,16544176. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan T kecil dikurang T infinitif per TI dikurang T infinitif. Yang diketahui dari pernyataan pembacaan 99% perbedaan suhu awal TI. TI itu suhu awal sama dengan 0 derajat Celcius. T infinitifnya itu 100 derajat Celcius. T kecil sama 99 derajat Celcius. Maka dimasukkan ke persamaan ini. T kecilnya itu 99 dikurang T infinitif per T-nya tadi 0 dikurang T infinitif. Maka menjadi minus 1 per minus 100 sama dengan 0,01. Lalu cara berikutnya mencari nilai T dari persamaan T kecil per maksud saya T kecil dikurang T infinitif per TI dikurang T infinitif sama dengan E pangkat minus BT. Lalu masukkan nilainya. Yang tadi didapatkan 0,01 sama dengan E pangkat minus 0,1654 1176 T. Dan rumusnya X sama dengan E pangkat T sama dengan ln X sama dengan T. Maka ln 0,01 sama dengan minus 0,16541176 T. T sama dengan minus untuk ln 0,01 tidak dapatkan minus 4,6051786 per 0,16541176 didapatkan hasilnya 27,84064559 atau bisa dibulatkan menjadi 27,8 sekian. Oke, itulah diskusi kita. Dan kita sudah selesai dari setiap tugas masing-masing. Terima kasih ke teman-teman udah bisa support untuk saling diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.